Shalom Shalom adik-adik, bertemu kembali bersama Kak Michael dan Kak Esther. Nah, sekarang kita siapkan hati kita akan memulai setelah minggu pada pagi hari ini ya Kak ya. Iya, Dan kita akan membukanya di dalam apa? doa. Di dalam doa. Nanti Kak Michael yang akan memimpin doa. Ayo semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, kita semua berdoa, oke? Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan kepada kehidupan kami. Kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan tiba saatnya Tuhan kami akan memulaikan segala minggu kami pada pagi hari ini. Kau memberkati setiap kami, biarlah kami boleh menyanyikan lagu puji-pujian-Mu dengan bersungguh-sungguh dan semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di bahasanya kami akan mulaikan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya semuanya yang di rumah bangkit berdiri. Kita Ya. semua akan menggerakkan badan kita ya Kak Esther Iya, ya. betul. Kita akan pujikan bersama KASIH. KASIH. Musik. Yo gerak semua. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Yo. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Yo sekali lagi. KASIH, 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 KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Sekali lagi, seperti kasih Yesus. Sore tangan yuk. Nah, masih semangat kan adik-adik yang di rumah? Ya, masih semangat kan? Kita akan belajar lagu baru ya Kak Esther ya. Iya. Judulnya Buah-Buah Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yuk kita pujikan bersama. Musik.
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekali lagi, kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Dari awal. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari, setiap hari. Nah, Esther, Ya, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman, firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama memujikan kasih itu sabar. Yo semua belajar bareng Kak Michael sama Kak Esther ya di sini. Ya. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Du 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 du. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu mengerti sukacita di hati. Kasih itu mengerti. Kasih itu mengerti, selalu mencari, tiada memberi, lamanya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Du 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 du. Kasih itu mengerti. Kasih
mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyak, begitu banyak cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Du 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 du. Oke, sekarang kita akan berdoa sebelum memasuki cerita firman Tuhan. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga pertengahan, dan baru saja kami telah menaikkan puji-pujian kami. Kiranya pujian yang kami naikkan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan sebentar lagi kami akan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tanamkanlah firman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak nanti dalam hati kami, dan biarlah kami dapat melakukannya di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mbak, ini kopinya pahit enggak? Enggak, manis. Wah, kayak aku ya Mbak ya. Mbak, gimana? Ya. Anak-anak udah dimasakin belum? Udah tadi masak sayur sop. Udah makan anak-anak? Sudah makan. Sudah makan kok. Mas, ngapain? Ngopi Bu. Oh, ngopi. Aku denger-denger tetangga sebelah di mobil baru ya? Oh iya Bu, barusan Barusan datang mobilnya. Masih bagusan mobilnya dia apa mobil kita ya? Jelas mobil dia Bu, kita tahun 2009 mobilnya. Ya meskipun gede sih, cuma ya kemarin joknya itu sudah lepas. Lepas? Iya lepas. Saya benahin, saya ganti sama pakai kereta kuda joknya. Berarti masih bagusan tangga dong ya? Oh iya jelas loh Bu. Aduh. Iya ya Mbak ya? Iya, kemarin itu juga waktu saya belanja di luar itu kemudian sama ibu-ibu tetangga itu katanya anaknya habis pulang dari luar negeri, beli emas banyak, tasnya banyak, itu pamer, dia suka pamer. Udah nggak apa-apa lah. Suami saya juga lebih bisa beliin saya kayak gitu tuh, ya kan? Mbak, Ya, ini garam mana ya? Sopnya kok nggak ada rasanya, ini gimana tuh Mbaknya ini? ini Pak, Aduh. garam Pak. Ini Pak. Oh iya, ini tadi ngobrolin apa loh? Kok aku dengar kok mobil apa mobil Pak ya? Kenapa Pak tadi Pak? Tuh loh, si Bu tanya tetangga kita itu loh beli mobil baru. Terus ibunya tanya, bagus mobil kita apa bagus mobil tetangga? Kok bagus mobil tetangga Pak? Kenapa dong Pak? Kenapa? Ya nggak kenapa-napa, cuma kan mobil tetangga lebih bagus Pak. Mobil kita udah rusak makanya. Aduh, yang penting kan masih bisa dipakai kan? Masih Ya. jalan. Masih bisa jalan sih. Rodanya masih udah lah. Ya rodanya tinggal 3 Pak. Udah, nanti besok beli baru yang Ya. satu ya. Ya. Masih bisa nggak apa-apa. Kenapa tuh kita ini harus kita ini harus mensyukuri apa yang kita miliki. Banyak orang di sana yang kekurangan ya. Kemarin kita waktu itu banyak pengemis ya. Ya. Sedangkan diri kita ini sudah berkecukupan. Dan kita nggak usah memikirkan orang lain. Yang penting kita ini juga bisa sama-sama menikmati mobil, sama-sama bisa nampung anak-anak, bisa kemana-mana, bisa keluar kota. Ya urusan mereka mobil baru. Yang penting kan sama kita juga punya mobil, kita sama-sama bisa jalan. Ya udah kita syukuri apa yang kita punya ya kan. Oke, udah jangan berdebat lagi tentang masalah mobil tetangga. Udah kita ini udah ngurusi hidup kita sendiri-sendiri aja, nggak usah ngurusi tetangga. Ya Mak ya? Iya Pak. Udah, yuk jalan-jalan saya Pak. Saya nggak baca Pak.
Loh, kamu nggak usah, kamu cuci piring. Ayo. Kopi dulu Pak. Loh, ayo nanti aja lanjut lagi. Ayo. Ayo, jaga anak ya. Asik jadi pembantu. Nah, adik-adik sudah lihat kan cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan kakak-kakak tadi tentang apa? Tentang iri hati. Iri hati itu boleh apa enggak? Tentu saja enggak boleh. Yuk kita bersama-sama buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Kalau kesusahan nanti Kak Mengkel munculkan di sini ya. Oke, kita baca bersama-sama ya. Nah, udah muncul kan? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, yang perlu kita lihat, yang kita fokus di yang ia tidak cemburu. Nah, di sana katakan kasih itu ia tidak cemburu. Nggak seperti tadi, di mana ketika tetangganya membeli mobil baru, mobil yang lebih bagus, timbul rasa iri hati. Ketika rasa iri hati itu timbul dan menimbulkan yang namanya cemburu, di mana barang yang kita miliki ini lebih jelek daripada punyanya orang lain. Aduh, rasanya cemburu gak kalau misal adik-adik ada mainannya temannya lebih bagus daripada mainannya adik-adik? Cemburu ya? Nah, itu adalah sikap yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena sikap cemburu atau iri hati itu menunjukkan bahwa kita tidak memiliki kasih. Nah, padahal sudah jelas dikatakan di ayat ini kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. No, kasih itu tidak cemburu. Ketika misal adik-adik cemburu ketika mainannya atau barang temennya lebih bagus ini daripada barang kita, terus kita cemburu, kita pingin, itu adalah menunjukkan bahwa adik-adik tidak memiliki kasih. Sedangkan Tuhan menginginkan bahwa kita ini harus memiliki kasih. Kita ini harus saling mengasihi satu sama lainnya. Seperti tadi lagu pertama, Pak. Kasih itu sabar. Ya. KASIH. 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 Terus di sana dikatakan apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada siapa? Teman. Nah, ketika kita cemburu sama teman itu berarti kita mengasihi teman kita apa enggak? Ayo. Ya tentu tidak. Karena di ayat ini tadi dijelaskan bahwa kasih itu tidak cemburu. Di yang selanjutnya dikatakan ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, terkadang Tuhan memberikan hal yang kita lebih kurang daripada orang lain. Untuk apa? Karena Tuhan tahu setiap kita masing-masing. Bisa saja kalau Tuhan memberi lebih, kita menjadi sombong, kita jadi pamer ke orang lain. Nah, suatu sikap pamer itu juga bukan menunjukkan kasih. Tuhan itu sudah tahu porsi masing-masing berkat yang disediakan untuk kita. Jadi kita tidak perlu cemburu, kita tidak perlu iri hati terhadap berkat yang diberikan kepada orang lain. Tuhan memberikan berkat itu sudah tahu porsi kita itu seberapa. Coba kalau anak-anak adik-adik di rumah kalau makannya kebanyakan, kenyang apa enggak? Kenyang. Kalau kenyang jadinya enggak dimakan atau dibuang. Lah seperti halnya itu, Tuhan sudah tahu. Oh, ini nanti kamu dapatnya segini, kamu dapatnya segini. Tuhan enggak mungkin kasih sesuatu hal yang berlebihan.
Karena apa? Seperti tadi makanan tadi, kalau berlebihan dibuang. Untuk itu adik-adik, pada pagi hari ini kita belajar bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat dengan porsi yang sudah Tuhan ketahui dalam diri kita. Jadi untuk itu adik-adik di rumah, jangan lagi iri kepada teman-teman, jangan lagi cemburu kepada teman-teman, karena itu bukan menunjukkan sikap kasih kepada teman. Oke adik-adik, demikian firman pada pagi hari ini, mengajarkan untuk kita tidak iri hati. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom anak-anak, kita sudah ibadah sama-sama, kita sudah menikmati berkat Tuhan dalam ibadah kita, dan kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk segala berkat rahmat-Mu kepada kami semua. Berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah menuntun kami. Berkati papa mama di rumah yang juga menemani kami. Saudara-saudara, adik, kakak yang ada di rumah. Tuhan berkati semua Tuhan. Dan biarlah limpah kasih sayang Tuhan kepada kami semua. Anak-anak dalam masa depan mereka berkati, papa mama pekerjaan Tuhan berkati. Dan kami percaya, kami yakin dalam suasana corona ini kami semua tetap diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu izinkan hamba memberkati anak-anak di rumah yang sedang beribadah bersama-sama. Yuk anak-anak, angkat tangan kita sama-sama. Terimalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Shalom.